Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, tabi ngalimpuro. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pemirsa Dafika TV rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan doa-doa kita pada setahun yang lalu kita berjumpa kepada bulan Ramadan di tahun ini, tahun 1446 Hijriah, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau senantiasa akan kita peroleh di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Dafika TV rahimakumullah, ada 3 alasan memenuhi panggilan bulan suci Ramadan, sebagaimana kami sampaikan pada Quran surat Al-Baqarah 183 di atas. Yang pertama, Ramadan memanggil kita semua dengan ayat Ya ayyuhallazina amanu, bahwa yang terpanggil untuk melakukan atau melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan adalah mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, bukan yang lain. Kenapa hadirin rahimakumullah? Karena Allah Subhanahu wa taala berhajat memanggil kita dan membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat puasa di dalam bulan Ramadan. Jadi orang-orang yang melakukan atau melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan hanya orang-orang yang beriman, sebagaimana ayat yang kami sampaikan Quran surat Al-Baqarah 183 di atas. Artinya yang terpanggil adalah mereka yang betul-betul mengimani Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mengakui beriman dibuktikan dengan melakukan ibadah puasa secara khusyuk dan tawadhu. Karena ibadah puasa ini hanya Allah Subhanahu wa taala dan orang yang bersangkutan atau dirinya sendiri. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa semua amal ibadah untuk anak Adam adalah untuk dirinya sendiri, kecuali ibadah puasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang menilai hanya Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kita di sekolah, yang memberikan nilai rapotnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu kita berpuasa? Mungkin kita berangkat dari rumah ke kantor dengan berpura-pura berpuasa, tetapi di perjalanan misalnya kita mampir ke pasar dan lain sebagainya. Nanti pulang dari kantor kita berpura-pura seperti orang yang berpuasa dalam kondisi lemas, letih dan lesu. Tetapi dalam hal ini kualitas puasa kita hanya ditentukan oleh yang tahu adalah kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa yang kita lakukan hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan menilainya. Yang kedua, di dalam ayat ini kutiba alaikumusiyam, artinya kita diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa sebagaimana sudah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Umat Nabi Adam, umat Nabi Isa, dan umat-umat yang lain sudah melakukan puasa. Secara psikologis ini membuktikan bahwa ibadah puasa itu tidak berat bagi orang-orang yang mengimani tentang ibadah puasa. Oleh karena itu, ini akan menjadi inspirasi dan psikologis kita akan menjadi ringan tatkala kita memang benar-benar melakukan ibadah puasa ini dengan imanan wahtisaban.
Masyiral muslimin, pemirsa Dafika TV rahimakumullah. Yang ketiga, puasa ini juga mengajarkan kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan atau memperoleh predikat muttaqin. Sebagaimana di akhir ayat 183, la'allakum tattaqun. Artinya, puasa yang kita lakukan semata-mata bukan karena takut dengan orang tua, takut sama mertua, atau takut dengan orang lain, tetapi semata-mata untuk menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin pemirsa Dafika TV rahimakumullah, kita melakukan puasa ini ya sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bahwa tujuan akhir dari puasa adalah untuk mendapatkan kita berlomba-lomba memperoleh predikat muttaqin, atau predikat yang paling tinggi di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita lakukan ibadah puasa ini dengan benar-benar mengharapkan keridhaan Allah, sehingga nanti kita keluar dari Ramadan ini akan memperoleh predikat yang takwa, predikat yang benar-benar bisa menginspirasi di tempat kita bekerja, di tempat kita mencari nafkah, baik ke pasar, ke kebun, atau ke kantor, atau mengajar di sekolah dan sebagainya, sehingga kita bisa melakukan sedikit demi sedikit predikat takwanya akan memancar atau bersinar dari lubuk hati kita dan menginspirasi orang-orang yang ada di sekitar kita. Masyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita sama-sama laksanakan ibadah puasa di tahun ini, yang mudah-mudahan kita juga berdoa di tahun yang akan datang kita juga bisa dipertemukan dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Masyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan semakin hari ibadah kita semakin baik, kualitas pengabdian kita di tempat tugas kita semakin baik, kemudian juga kita menjadi insan kamil, insan yang penuh sempurna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi semua ibadah kita di dalam bulan Ramadan ini, baik yang sunnah maupun yang wajib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.